Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Faris dalam mata pelajaran ekonomi. Kali ini saya akan membahas mengenai masalah dan sistem perekonomian. Langsung saja kita membahas. Yang pertama adalah masalah pokok ekonomi. Ya, terdapat dua pendapat di masalah pokok ekonomi ini. Yang pertama, pendapat aliran klasik. Masalah terbagi menjadi tiga. Pertama, masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Masalah produksi adalah masalah yang terjadi pada tahap produsen, yakni di mana produsen mengalami masalah dalam memproduksi barangnya. Contohnya hama yang menyerang tanaman padi. Jadi padi atau beras yang dihasilkan tidak terlalu maksimal. Yang kedua ada masalah distribusi. Jadi masalah distribusi adalah masalah pengiriman ya, atau misalnya akses. Seperti itu, contohnya adalah petani yang tidak mempunyai akses langsung kepada konsumen. Akibatnya petani hanya mengandalkan tengkulak untuk menjual hasil taninya, dan tengkulak ini yang membeli dengan harga rendah lalu menjual dengan harga tinggi kepada konsumen. Yang ketiga ada masalah konsumsi ya, ini masalah konsumsi berkaitan erat dengan keadaan dan serta sosial budaya masyarakat. Contohnya saat pandemik seperti ini banyak orang di PHK akibatnya konsumsi orang tersebut jadi berkurang. Artinya karena pendapatannya berkurang atau malah hilang pendapatannya, jadi dia tidak terlalu menghabur-haburkan uang untuk konsumsinya. Ibaratnya diirit-irit lah. Seperti itu ya. Lalu ada pendapat untuk aliran modern. Ada tiga masalah yang dikemukakan. Pertama, barang apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk apa barang diproduksi. Jadi bisa kita lihat ya. Pertama, barang yang akan diproduksi. Kita harus cari tahu dulu barang yang produksi ini mau apa sih, gitu ya. Kita memproduksi barang apa, memproduksinya seperti apa gitu ya. Yang kedua, bagaimana cara memproduksinya. Harus tahu cara memproduksinya ya, dan kita harus tahu juga cost dari produksi tadi, dan harus bisa mencari atau meminimalisir cost produksi agar barang yang dijual itu tidak terlalu mahal harganya. Yang ketiga, untuk siapa barang ini diproduksi, target pasarnya siapa, jangan sampai salah sasaran ya. Kalau salah sasaran, sudah pasti barang tersebut tidak terjual dengan maksimal, dan otomatis kita sebagai penjual akan rugi. Oke, lanjut kepada sistem perekonomian. Ada 4 yang dibahas di sini. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi liberal, dan sistem ekonomi terpusat, dan terakhir sistem ekonomi campuran. Pertama, sistem ekonomi tradisional. Ciri-cirinya mempunyai pemecahan persoalan ekonomi dilakukan berdasarkan aturan tradisi yang ada. Jadi adat istiadatnya masih sangat kuat di sini. Yang kedua, kehidupan sosial, kekeluargaan, dan gotong royong sangat dominan. Ketiga, produksi hanya untuk kelompoknya saja, tidak untuk luas, tidak untuk umum, tidak untuk masyarakat dunia seperti mungkin ya. Yang keempat, teknik produksi masih bersifat tradisional ya, mungkin contohnya kayak kopi, itu teknik mengolahnya masih ditumbuk seperti itu ya. Itulah contohnya ya. Yang kelima, ada pertukaran dengan sistem barter, masih dengan barang, pertukaran barang dengan barang. Yang keenam, belum ada pembagian kerja, jadi masing-masing kerja ya hanya keinginan saja, atau bahkan mungkin yang kerja satu orang saja seperti itu ya, karena dia tidak butuh pegawai atau apapun. Lalu yang kedua ada sistem ekonomi liberal. Memiliki ciri-ciri pemerintahan tidak ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Jadi pemerintah lepas dari sistem ekonomi ini. Yang kedua, hak milik seseorang diakui ya, karena liberal ya, jadi kepemilikan seseorang itu sangat kuat ya. Yang ketiga, individu diberi kebebasan dalam mengelola faktor produksi. Jadi individu diberi bebas dalam mengelola faktor produksinya, baik itu tenaga kerja ataupun uang mereka. Tenaga kerjanya mau diperlakukan seperti apa itu bebas. Itu dari sistem ekonomi liberal. Yang keempat, penanaman modal sangat dominan. Jadi yang punya modal yang sangat dominan ya, uang berbicara di sini seperti itu. Yang kelima, motivasi mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memikirkan resiko yang dihadapi. Pokoknya untung dan untung ya. Tidak berpikir apapun itu. Yang ketiga, sistem ekonomi terpusat ya. Memiliki ciri-ciri seluruh kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah. Semua diatur pemerintah. Kebebasan individu dalam berusaha tidak ada ya.
Jadi individu tidak memiliki kebebasan sama sekali, semua pemerintah yang mengatur. Yang ketiga, hak milik perorangan tidak diakui pula. Keempat, kepemilikan alat produksi sepenuhnya pada pemerintah. Jadi kalau wira swasta ingin memakai tenaga kerja, ya tenaga kerja tersebut jatuhnya punya pemerintah, itu kalau terpusat. Ya, pemerintah yang berhak mengatur tenaga kerja tadi. Kelima, kegiatan ekonomi tidak melibatkan masyarakat sama sekali. Jadi masyarakatnya hanya tahu tidak tahu apa-apalah ibaratnya gitu ya. Lalu yang keempat, ada sistem ekonomi campuran. Yang pertama, pengambilan sebagian unsur-unsur dari ekonomi terpusat tadi dengan tradisional dan komando, maksudnya ini ya. Gitu. Jadi unsur-unsurnya sebagian diambil dari ekonomi pusat dan sebagian lagi diambil dari sistem ekonomi tradisional tadi. Yang kedua, mekanisme harga pasar bebas. Jadi benar-benar bebas sama sekali, tidak ada tidak ada yang dominan di situ, namun tetap dapat berdampingan dengan adanya perencanaan dari pusat. Jadi masyarakat dan pemerintah bersinergi. Nah, ini yang Indonesia yang harusnya di dunia ini pakai ya, sistem ekonomi campuran ini. Yang ketiga, terdapat peranan pemerintah untuk mengendalikan pasar. Sudah jelas itu ya. Jadi pemerintah mempunyai peranan untuk mengendalikan pasar. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.